Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah. Saya dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, tepatnya jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Baiklah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Antarbudaya yang dibimbing oleh Ibu Desi Fajriyanti, SIKOM, MSOC, SC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hambatan dari komunikasi antar budaya. Yang pertama ada culture shock, yang kedua ada stereotip, yang ketiga ada prasangka, yang keempat etnosentrisme, dan yang kelima ada rasisme. Silakan didengar, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Baiklah, kita masuk pada hambatan yang pertama, yaitu ada culture shock. Culture shock ini merupakan suatu proses atau suatu perasaan tidak nyaman, tertekan, serta frustasi terhadap lingkungan dan budaya yang baru. Pada saat dia berhadapan dengan lingkungan yang baru, dia bingung, cemas, bagaimana cara untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika itu timbullah rasa cemas, rasa takut, serta frustasi akan budaya dan lingkungan yang baru. Dari culture shock ini dapat kita contohkan, yaitu pada saat seorang anak Melayu masuk ke lingkungan orang Jawa, maka seorang anak Melayu ini akan merasakan bingung. Karena apa? Karena ada perbedaan-perbedaan di antara dia dengan orang tersebut. Contohnya perbedaan bahasa, perbedaan cara bekerja, perbedaan pergaulan, serta perbedaan kebudayaan antara seseorang orang Melayu dengan seorang orang Jawa itu. Cara mengatasi culture shock ini dapat kita atasi dengan yang pertama, yaitu lebih membukakan diri dan bergabung dengan budaya tersebut, serta ramah tamah lingkungan, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan dan budaya yang baru tersebut. Nah, itu tadi hambatan yang pertama, yaitu culture shock. Kita masuk yang kedua, yaitu hambatan komunikasi antar budaya, stereotip. Stereotip ini adalah suatu penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Stereotip dapat berbentuk prasangka yang menjadikan hambatan dalam komunikasi antar budaya karena adanya perbedaan budaya antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Bisa menjadi hambatan karena dapat mempengaruhi cara pandang atau persepsi seseorang kepada kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Dapat kita ambil contoh, yaitu dari beberapa etnis, yaitu Jawa suka berbahasa basi, Minang mereka pintar dalam berdagang, Cina pekerja keras, Batak maunya menang sendiri dan keras kepala. Ini bisa saja menjadi mitos ataupun kebenaran sejati oleh kebudayaan seseorang, dan mereka itu lebih mengutamakan atau merasionalkan prasangka daripada mengetahui dan mencari tahu apa kebenarannya. Baiklah, itu tadi hambatan yang kedua. Kita masuk hambatan komunikasi antar budaya yang ketiga, ada prasangka. Prasangka merupakan perasaan buruk atau perasaan negatif terhadap orang lain. Prasangka buruk atau suudzon ini merupakan sebuah penyakit yang sangat berbahaya dan bisa menghilangkan iman dan ketakwaan di dalam diri seseorang. Di dalam prasangka, seseorang itu selalu menilai orang lain itu buruk, bahkan ada kebencian di dalam hatinya. Contohnya dapat kita contohkan di dalam suatu kelompok yang dimana tentu ada ketua dan ada anggota-anggotanya. Jadi ketuanya ini tidak percaya terhadap anggota-anggotanya, maka timbullah penilaian yang buruk atau prasangka yang buruk terhadap ketua dan anggota yang menjadikan perpecah belah. Ada beberapa cara untuk mengatasi prasangka buruk ini. Yang pertama, yaitu selalu berpikir positif. Kita harus selalu berpikir positif atau berprasangka baik terhadap orang lain. Yang kedua, yaitu perbanyakkan kegiatan untuk menyibukkan diri kita. Yang ketiga, lengkapi informasi, jangan menerima informasi dengan setengah-setengah. Dan yang keempat, perluaskan pergaulan. Baiklah, itu tadi hambatan komunikasi antar budaya yang ketiga, dan ini kita masuk yang keempat, yaitu etnosentrisme.
Etnosentrisme adalah suatu pemahaman tentang kebudayaan kita dengan kebudayaan orang lain yang menganggap kebudayaan kita itu yang paling tinggi dan memandang kebudayaan orang lain itu rendah, atau kebudayaan kita lah yang paling benar, yang paling superior. Sehingga ada menimbulkan istilah antara kami dan mereka. Makin besar kesamaan kita dengan mereka, maka semakin dekat kita dengan mereka. Jika tidak ada kesamaan antara kita dengan mereka, maka jauh jugalah antara kita dengan mereka. Ada beberapa cara untuk mengatasi etnosentrisme, yaitu yang pertama, saling mengingatkan persatuan dan kesatuan secara nasionalisme. Yang kedua, yaitu mengajak seluruh masyarakat untuk melestarikan dan menghidupkan kembali kearifan lokal yang telah mati untuk mencapai tujuan hidup yang harmonis dan sejahtera. Baiklah, itu tadi hambatan komunikasi antar budaya yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima, yaitu ada rasisme. Rasisme merupakan kepercayaan terhadap superioritas yang diwarisi oleh ras, yang dimana kita menganggap ras orang lain itu rendah, sedangkan ras yang kita miliki yang paling tinggi, yang paling super, dan yang paling terpercaya, yang memungkinkan seseorang memperlakukan hal yang buruk kepada orang tersebut karena adanya perbedaan ras. Perbedaan ras itu meliputi adanya perbedaan warna kulit, adanya perbedaan dari nenek moyang, negara asal, serta bahasa yang digunakan. Ada beberapa cara untuk menghindari rasisme, yaitu yang pertama, cobalah bersikap jujur ketika memiliki pandangan berbeda tentang ras. Yang kedua, yaitu saling menghormati adanya perbedaan ras. Yang ketiga, menghormati kebebasan. Yang keempat, tidak membenarkan atau membela diri ketika seseorang menghina ras yang kita miliki. Itulah tadi hambatan dari komunikasi antar budaya, yaitu yang pertama ada kultur shock, yang kedua stereotip, yang ketiga prasangka, yang keempat etnosentrisme, dan yang kelima ada rasisme. Baiklah, semoga yang mendengar video ini mendapat manfaat dan menambahkan ilmu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, see you next time.